Ada Tuhan selain Allah, tapi dia main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Dia sedang main-main dengan Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali orang yang mau mengambil pelajaran dan memasukkan rasa takut di dalam hatinya. Jadi mari kita belajar masukkan rasa takut kepada Allah. Kalau enggak dilatih, enggak akan pernah masuk rasa takut itu. Masalahnya mati itu, malaikat maut itu enggak kelihatan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ditegaskan lagi dengan ayat yang keempat. Al-Quran ini diturunkan oleh siapa yang menciptakan bumi dan langit yang sangat tinggi. Diingatkan kita, jangan main-main di rumah Allah, jangan main-main dengan kalimat Allah, karena Al-Quran ini diturunkan dengan siapa yang menciptakan bumi tempat kita tinggal dan langit tempat kita bernaung yang sangat tinggi. Ar-Rahman, tapi Allah itu maha kasih sayang sama kita ini. Walaupun kita macal-macal sedikit, tetap dikasih sayangi oleh Allah. Alal arsyistawa, dan Allah itu berada di atas arsy yang sangat luas. Bumi ini jika dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin di atas lapangan yang paling luas bumi. Langit kedua, langit pertama dengan langit kedua seperti cincin dengan lapangan yang paling luas. Itu perbandingan bumi dengan langit pertama dengan kedua, sehingga dia seperti dimensi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bumi ini jika dibandingkan dengan kita manusia ini, misal Mas Rodi paling mokoh, berapa Mas Rodi yang akan hidup di bumi ini? Mesin kelopok mungkin 1 miliar. Dunia ini dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia dibandingkan dengan Lombok, dibandingkan dengan Dasan Reng dibandingkan dengan Kubah masjid ini, Kubah masjid itu dibandingkan dengan 1 kupiah jamaah, tidak ada apa-apanya kita ini. Kalau cara Jawanya ini, wong dari soko ora enek akan jadi ora enek meneh, dari tidak ada menjadi enggak ada lagi besok kita ini. Tapi masih kita sombong jadi manusia, merasa gagah. Masya Allah, lahu ma fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi ini Allah memiliki. Wa ma tahtas sarah, dan apa yang tersembunyi di bawah sesuatu yang paling tersembunyi itu milik Allah. Apa yang paling tersembunyi? Ikhlas. Tidak ada yang tahu namanya ikhlas. Ikhlas enggak ada yang tahu. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika sekiranya Anda berucap kemudian Anda sembunyikan ucapan Anda dalam hati, Allah tahu isi hati kita. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna, dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Sehingga kita ini kalau mau dikasih sayangi oleh Allah, enggak boleh memanggil saudara kita dengan nama jejale. Namanya Bedur, Abdullah misalnya. Ini bele ingkung, ini Rodi beli otan, ini beda namanya. Jangan tak boleh, makruh juga hukumnya memanggil teman dengan nama jejale. Itu karena Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Jadi ciptaan Allah ini panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Namanya juga ikramul muslimin. Jangan hanya kita tahu ikramul muslimin itu apa, tapi memanggil teman sendiri, saudara sendiri, panggilannya pakai panggilan. Tidak boleh, makruh ternyata hukumnya itu. Wa hal ataka haditsu Musa, sudahkah sampai kepada Anda cerita tentang Nabi Musa? Di dalam 60% Al-Quran ini selalu ada kisah Nabi Musa. Apa sih hebatnya Nabi Musa ini? Seluruh Nabi itu ada kisahnya di dalam Al-Quran.
tetapi tidak dikisahkan tentang kehebatan ibadahnya. Tetapi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah tentang kehebatan dakwahnya para nabi. Nabi Musa itu berapa tahun suluk? Duduk di Bukit Tur Sina itu 80 tahun. Setelah 80 tahun Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa ditanya, diuji oleh Allah, memegang tongkatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ditanya Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tanganmu itu Musa? Haza asai atawakka'u 'alaiha wa ahashu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Oh, ini tongkat. Dengan tongkat ini saya kuat jalan dan saya bisa mengambil makanan kambing dan banyak sekali kebutuhan saya di tongkat ini. Alqiha ya Musa, buang tongkatmu itu Musa. Kamu itu salah menjawab. Di mana tauhidmu yang selama 80 tahun kamu berzikir? Alqiha ya Musa, buang. Akhirnya dibuang. Kemudian apa kisah Nabi Musa yang pertama di sini disebutkan? Izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada istrinya dalam hamil tua, dan dia melihat cahaya ini di tengah malam, di tengah tempat yang sepi, tidak ada seorang siapapun, gak ada, di tengah padang pasir di bawah Bukit Tur Sina, di tengah malam yang gelap gulita dalam keadaan musim dingin, dan istrinya dalam keadaan hamil tua, dan ternaknya banyak, sekitar 800 ekor kambing yang mengikutinya. Maka Nabi Musa melihat dari kejauhan, dari Bukit Tur Sina. Ingatlah ketika Nabi Musa melihat api, kemudian dia berkata, faqala li ahlihi, kepada istrinya, amkusu, tunggu sebentar. Inni anastu nar, saya ada melihat cahaya api, katanya. La'alli atikum minha biqabasin, tunggu saya sebentar, saya mau mengambil api itu supaya kamu bisa untuk menghangatkan badan. Bahasa Sasak ada anak kadumindu baras pria ketedek mentelehan anteh juduk tendeh kelalu bait api nu juduk Bukit Tur Sina. Au ajidu 'alan nari huda, atau siapa tahu selain saya menemukan api itu saya mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi dia tidak hanya menuju daripada api saja, tapi dia tetap berharap ada hidayah petunjuk dari Allah. Makanya kerja apapun kita kerja dunia itu, minta hidayah itu jangan lupa. Berangkat naik. Maka begitu Nabi Musa sampai di lereng Tur Sina, falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika Nabi Musa sampai di lereng Bukit Tur Sina ini, tiba-tiba Nabi Musa dipanggil oleh suara, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Musa, diamlah, aku adalah Tuhanmu, bukalah sandalmu, bukalah terompahmu. Fakhla'na 'alaik, buka terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena kamu sekarang berada di bukit yang suci, di lembah yang suci. Kaget Nabi Musa, langsung dia buka terompahnya. Ini bedanya Nabi Musa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas kerupuk. Bedanya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Kalau Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha, bermuajahah langsung dengan Allah, mau buka terompah, Jibril katakan jangan dibuka, bawa dia naik. Dipersilahkan sama terompahnya untuk naik ke langit ketujuh, berhadapan dengan Allah dengan 70 hijab, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam.
Makanya kita ini beda. Kalau kaum Nabi Musa beda sama umat Rasulullah. Kaum sama umat itu berbeda. Kalau kaum itu hanya nabinya yang berdakwah. Kalau umat itu nabi dan umatnya juga ikut berdakwah.